Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa yang tak kenal dengan beliau? Hampir semua muslim pernah mendengar namanya. Seorang tokoh sufi terkenal yang memiliki banyak karamah. Namun, karamah yang beliau miliki bukan karena beliau mempelajarinya, tetapi murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pertolongan untuk hambanya yang saleh. Sehingga yang perlu kita tiru adalah kesalehannya, bukan karamahnya. Syekh Abdul Qadir termasuk salah satu ulama dan tokoh dalam mazhab Hambali. Pada masa hidupnya, dunia sedang dilanda konflik antara Islam dan Kristen. Konflik Syiah yang diwakili Daulah Fatimiyah dengan Sunni yang diwakili oleh Daulah Abbasiyah. Percekcokan antar mazhab serta tumbuhnya aliran-aliran yang menyimpang. Kondisi sosial yang penuh konflik tersebut tentu saja turut berpengaruh dalam menentukan pilihan serta peran strategisnya. Yang paling menarik, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membantah ajaran-ajaran sesat dari kaum Syiah atau aliran-aliran menyimpang lainnya, beliau tidak pernah mengedepankan emosi tetapi menggunakan argumentasi sepenuhnya. Syekh pendiri Madrasah Qadiriyah ini melawan aliran-aliran menyimpang pada zamannya melalui diskusi dan dialog. Diskusi yang dilakukan beliau memiliki dua keistimewaan. Pertama, menggugurkan argumentasi lawan-lawan dialognya bukan dengan ideologi Sunni yang diyakininya, tetapi justru menggunakan ideologi menyimpang mereka. Artinya, beliau menjatuhkan mereka dengan senjata mereka sendiri. Kedua, luasnya pengetahuan beliau mengenai aliran-aliran menyimpang membuat kaum Syiah tak bisa membantah apa-apa. Jadi, tidak heran jika beliau sangat berani berdiskusi dengan aliran-aliran menyimpang serta aliran-aliran sesat seperti kaum Syiah. Ketika membahas Syiah, Syekh Abdul Qadir mengulas sejarah serta akidah mereka dan menjelaskan dengan lugas perbedaan antara kelompok-kelompok yang moderat dengan kelompok yang bersembunyi dengan baju Syiah. Syekh menandaskan bahwa kelompok yang bersembunyi ini memiliki akar ideologi Yahudi, yaitu kelompok Rafidah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini juga mengingkari kaum konservatif Syiah yang menyatakan bahwa ketiga Khalifah Ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tidak sah. Beliau menetapkan bahwa khilafah ketiganya berdasarkan mandat Nabi SAW dan Ali radhiyallahu anhu sendiri juga membaiat mereka. Walaupun begitu, kritik-kritik yang dilontarkan beliau tidak sampai mengakibatkan permusuhan fisik seperti konflik yang terjadi antara mazhab-mazhab yang lain. Beliau tetap berkomitmen dengan metode objektif dan akhlak ulama. Sebagaimana riwayat At-Tadafi bahwa ulama-ulama Syiah pernah mendatangi majelis Syekh Abdul Qadir dan beliau berdialog mengenai akidah mereka. Akibat dari sikap kritisnya ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat dibenci oleh kalangan Syiah Rafidah Batiniyah, baik secara politik dan pemikiran. Sampai-sampai pada tahun 914 Hijriah atau 1508 Masehi, Syah Ismail As-Safawi, seorang pemimpin Syiah yang pernah mengklaim dirinya sebagai titisan Tuhan dan wakil Imam Mahdi, menduduki dan menaklukkan kota Baghdad. Ia menghancurkan Madrasah Qadiriyah, kuburan Syekh Abdul Qadir, serta menyakiti keluarga Kailani sehingga membuat mereka berpencar-pencar ke berbagai negeri. Kehebatan madrasah ini baru bisa dikembalikan di era Sultan Sulaiman Al-Qanuni dari Daulah Utsmaniyah. Oleh karena itu, jika mau mengambil pelajaran dari sisi lain sosok Abdul Qadir Al-Jailani, maka umat Islam jangan hanya berfokus pada sisi kesufiannya saja yang belum tentu benar semuanya, tetapi bercerminlah pada kegigihan beliau dalam melawan serta memberantas aliran menyimpang melalui dialog, pendirian madrasah, bahkan sampai ke tingkat negara dengan cara mendukung kebijakan pemerintah untuk mengatasi aliran sesat dan menyimpang dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.